Gimana caranya? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menata biar kita nggak ketakutan lagi? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bahagianya tanpa batas. Jangan lupa bahagianya tanpa syarat. Pokoknya orang-orang yang nonton video saya itu orang-orang yang keren, yang mau berubah, memperbaiki diri, dan yang cantik, cakep, soleh-solehah, pasti keren semua. Dan insya Allah dengan izin Allah nanti dibuat keren hidupnya semua ya. Pokoknya saya sebagai teman cuma ngingetin, walaupun sekarang kondisinya kurang baik, masih banyak persoalan yang kurang enak, nggak boleh ngeluh ya. Wajib bersyukur, karena kata Allah kalau kita bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Mau nggak ditambah nikmat? Kalau mau wajib bersyukur ya. Pokoknya apapun yang sudah diberi sama Allah, syukuri, nanti ditambahin lagi nikmatnya. Gak boleh ngeluh ya. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman masih seneng nggak nonton video ini? Atau udah bosen? Jangan bosen ya. Kita mah cuma cerita aja. Mohon maaf, saya di sini bukan menggurui atau menasihati, enggak. Saya bukan ustadz, apalagi kiai. Saya hanya Om Budi, teman kalian semua. Yang saya punya cerita. Ceritanya malam ini mau saya bagikan, siang ini mau saya bagikan, pagi ini mau saya bagikan ya. Teman-teman lihatnya malam, pagi, siang, tonton ya video ini ya. Apa yang mau saya ceritakan sekarang? Tentang hutang lah ya, karena banyak banget yang nanya hutang piutang seperti apa. Ketika tanggal jatuh tempo hutang udah dekat, apalagi orang-orang kan banyak yang ketakutan, sementara uang nggak ada, sementara uang belum ada, dan penagih sudah mulai mendesak. Yang nagih udah mulai mendesak. Itu membuat hati kita jadi panik, pikiran kita nggak karuan, bahkan badan bisa gemeteran ketakutan. Bener nggak? Ngalamin nggak kayak gitu? Kalau teman-teman sedang dalam situasi seperti ini, nah mudah-mudahan cocok ya video ini buat teman-teman semua ya. Insya Allah kita akan belajar cara mengatasi rasa takut dan cemas yang berlebihan karena hutang ya. Dengan menata hati kita dan menguatkan iman kita. Lalu kita nanti belajar menyusun langkah-langkah apa, mau langkah yang konkret dan spiritual yang harus kita lakukan, yang bisa membuka jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau mau jangan di skip ya videonya, tonton sampai akhir. Nanti di dalam video ini insya Allah saya akan kasih zikir khusus, doa pelunas hutang, dan cara merubah mindset, karena ini penting banget biar kita nggak tenggelam dalam ketakutan berlebihan, cemas berlebihan ya. Teman-teman nggak sendiri, tenang aja. Teman-teman gak sendiri. Allah masih bisa menolong persoalan teman-teman. Percaya atau enggak, jangan di skip ya. Pernah nggak sampai saat ini teman-teman yang punya hutang dan sudah jatuh tempo misalnya ya, atau hutang deh, punya perasaan kok semakin hari makin deket aja harus bayar utang, jatuh tempo, udah tanggalnya, uang tapi belum kekumpul juga. Ngelihat HP nggak berani karena takut ada WA dari yang nagih. Tidurnya jadi nggak tenang, makan juga nggak enak. Pernah nggak kayak gitu? Khawatir, ketakutan, merasa nggak ada jalan keluar ya. Pernah nggak? Dengan izin Allah, pelan-pelan kita sekarang bedah satu persatu. Kenapa kita takut saat hutang jatuh tempo? Kita pelan-pelan ya. Ini harus tahu dulu biar nanti
Kalau kita sudah tenang, nggak khawatir lagi, rezeki biar masuk banyak dan terus-menerus, biar hutangnya segera lunas. Kenapa ya? Kita takut saat hutang udah jatuh tempo. Karena itu wajar sebagai manusia. Kalau orang bukan manusia, nggak akan takut. Karena takut kita punya salah. Salahnya apa? Uang belum ada, udah mau ada yang nagih. Ya, tapi takut yang berlebihan itu bisa membuat kita makin bingung loh. Dan bingung tidak akan menyelesaikan sesuatu. Ya, apa yang kita takutkan? Contoh, takut ditagih, takut dipermalukan, takut kehilangan kepercayaan, takut apa lagi? Takut diciduk debt collector atau dilaporkan barangkali ya. Nah, tapi dengan kita ketakutan berlebihan itu bisa membutakan kita loh dari apa? Yang pertama, dari maha besarnya Allah. Ya, kita dengan ketakutan kadang-kadang nggak ngelihat bahwa Allah itu ada loh. Allah ada dan masih ada pertolongan dari langit. Yang kita karena ketakutan jadi kita aja nggak apa ya? Kita nggak tahu gitu harus berbuat apa lagi. Tugas kita sebetulnya bukan panik teman-teman, tapi kembali menata hati kita dan ikhtiar. Ya, karena apa? Bahaya ketakutan berlebihan itu bahaya sangat besar. Untuk apa? Ya untuk rezeki kita. Kalau rezekinya nanti nggak ngalir deras, nggak lancar, ya utang nggak beres-beres. Ketakutan yang dibiarkan nanti akan tumbuh jadi monster. Kalau saya bilang, wah monster. Dalam pikiran jadi besar. Menyebabkan ketakutan yang berlebihan, overthinking. Kadar imannya berkurang, jadi turun. Menghambat solusi untuk datang. Bisa buat kita makin salah langkah. Kenapa bisa buat salah langkah? Kita nanti gerusak-gerusuk, pinjem lagi. Ke orang pinjol lagi, pinjaman online lagi. Padahal ketenangan itu bukan datang dari uang loh sebenarnya. Bukan, tapi dari keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berserah diri dan berikhtiar. Ya, karena kita nggak tenang, kita jadi nggak berserah diri kepada Allah. Kita nggak ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Solusi yang paling cepat apa? Ya pinjam lagi tadi itu, pinjol lagi, pinjol lagi. Nah, gimana caranya? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menata biar kita nggak ketakutan lagi? Yang pertama, saya sering kasih saran sama teman-teman. Kalau mau dilakukan silakan. Yang pertama, duduk. Duduk, tenang, tarik nafas dalam-dalam lalu zikir. Duduk, tenang, dalam hati zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindungan ya Allah. Kalau enggak, la haula wala quwata illa billah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Baca pelan-pelan sambil buat hati kita tenang. Ini bukan pelarian teman-teman, tapi ini bentuk bahwa kita menyadari bahwa Allah itu ada. Allah yang mengurus segalanya. Ya, kita udah capek kesana kesini, pinjam kesana kesini, mentok capek. Coba langsung ke Allah. Allah punya solusi. Nggak mungkin Allah kasih ujian ini kalau Allah nggak punya jawabannya. Percaya nggak? Allah udah punya jawabannya, kita tinggal minta, mendekat, berserah kepadanya, ikhtiar langitnya dikencengin, ikhtiar buminya dijalankan. Ya, yang pertama, tenang dulu. Yang kedua, curhatin deh semua sama Allah. Lewat apa? Lewat sujud. Bangun malam sekarang ya. 5 waktu yang fardunya harus, yang wajib dilakonin. Tambahin malam bangun sujud deh. Ya, sholat tahajud, ambil wudhu, sholat tahajud, sujud yang lama tuh. Setelah berdoa sujud lagi boleh. Ya Allah, boleh dong minta sama Allah ya, apapun. Ya Allah, saya takut ya Allah, saya bingung. Saya pengen lepas dari utang ini ya Allah dengan cara yang halal yang Engkau ridhoi ya Allah. Minta deh. Karena Allah berfirman, mintalah pertolongan dengan sebaik-baiknya sholat dan sabar. Jadi mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat kepada Allah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Curhatin kepada Allah. Beneran curhat. Kalau kita nggak curhat sama Allah, kita mau ke siapa lagi? Kalau ke manusia kadang-kadang nanti malah jadi fitnah, jadi gosip. Kurang bagus ya. Yang kedua, yang ketiga, nih doanya boleh diulang-ulang setelah sholat fardu boleh. Allahumma kfiri bihalalika an haramik
wa aqnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan dari yang haram, dan cukupkan aku dengan anugerahmu dari bergantung pada selain Engkau. Jadi kita minta cukupkan dengan yang halal daripada yang haram, dan cukupkan kita dengan anugerah dari Allah, bukan selain Allah, bukan ke makhluk tapi ke Allah. Bisa nggak? Bisa. Bismillah, semua bisa asal mau. Nggak ada yang nggak bisa, asal mau. Teman-teman keren semua, teman-teman nggak sendiri. Yuk sekarang melangkah. Kalau kita nggak melangkah, ya nggak akan selesai. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah diri sendiri. Kalau kita nggak mau memperbaiki diri, kita nggak mau merubah lebih baik lagi, ya Allah nggak akan merubah kita. Ya, nah itu spiritualnya. Dunianya seperti apa? Yang pertama, yuk ajak bicara. Mungkin penagihnya, orang yang punya utang, yang mengutangi kita, debt collector. Jangan kita lari, nggak boleh lari, nggak boleh janji. Pokoknya janjinya ketika kita bisa bayar, ada uang, kita prioritaskan kita bayar utang. Nggak boleh janji tanggal, minggu, bulan, nggak boleh. Takutnya nanti kita malah janjinya diingkari, bohong, nggak bisa memenuhi, dosa. Kita kan sekarang lagi mengharap ampunan Allah, mengharap ridho Allah. Kalau kita buat dosa aja, nggak bisa. Saya lagi ikhtiar, mohon doakan ikhtiar saya itu Allah ridhoi, nanti kalau udah punya uang kita bayar. Pasti saya bayar, karena apa? Saya prioritaskan, saya pengen beres semuanya. Nggak boleh lari, ya nggak boleh lari, nggak boleh lari, nggak boleh janji. Yang kedua apa? Kalau ada aset yang bisa dijual, jual. Ya sementara itu, kenapa? Nanti kalau udah ada uang beli lagi. Jangan sampai aset ada, utang menggila. Ya, buat apa mempertahankan aset yang nantinya takutnya hutang dibawa mati, kan nggak bisa hidup lagi ya. Ya kalau ahli waris kita ngeberesin hutangnya, kalau enggak kan kita menyesal kemudian ya. Allah nggak nilai seberapa banyak hartamu, tapi Allah yang nilai seberapa keikhlasanmu dan dalam menyelesaikan amanah. Ikhlasnya, sungguh-sungguhnya, itu Allah yang nilai. Ya, lepas dulu deh barang yang bisa dijual. Nanti biar lega deh, biar sedikit-sedikit kebayar. Nanti kalau udah ada uang beli lagi. Atau apalagi tambah penghasilan darurat. Misalnya ya jadi driver ojol di sela-sela waktu, atau jualan, misalnya jual makanan kecil. Kalau kita punya jasa-jasa ya, atau online kayak gitu-gitulah. Apapun yang bisa mendatangkan pemasukan, biar nanti bisa bayar utang. Ya, Allah akan menolong melalui usaha kecil-kecil apapun yang kita usahakan, walaupun kecil usahanya, nanti Allah pasti tolong deh, bener-bener. Saya pernah dengar nih dulu, ada seorang yang takut luar biasa karena hutangnya udah jatuh tempo. Dia setiap hari itu hampir nyerah aja, udah hampir nyerah. Tapi kemudian dia rutin sholat malam, dia memperbaiki sholatnya, zikirnya, mulai jualan kecil-kecilan. Masya Allah, 3 hari sebelum jatuh tempo, datang saudaranya jauh-jauh tanpa diminta, ngasih pinjaman tanpa bunga. Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kita. Allah Maha menolong kita di saat waktu yang tepat maksudnya. Ya, jadi jangan khawatir, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, nanti Allah akan tolong kita. Beneran. Kalau teman-teman sedang dalam kondisi takut karena hutang sampai saat ini, tenangin dulu hatinya. Bukan karena teman-teman kuat, tapi karena teman-teman punya Allah yang Maha menguatkan. Yakin, jalan keluar tuh pasti ada, teman-teman. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah selalu mampu menolong siapapun yang berserah. Ya, selalu menolong orang yang berserah. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan, teman-teman. Siapapun yang merasa terbantu dengan video ini, mohon di-share, di-subscribe, di-like, di-follow Instagram, TikTok, sama Facebooknya. Silakan disebar sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Pesan saya, jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.